Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Space, saya J. Kita kembali lagi di konten Torsi, tutorial singkat, nggak pakai lama bergerak cepat. Ayo kita mulai. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai roof dan mesh. Kita bisa membuat rangka atap dengan cara mengaktifkan Roof Wizard, yang mana nanti rangka atap itu akan mengkalkulate sendiri dari program ini menjadi sebuah rangka atap visualisasi dengan 3 dimensinya. Oke, untuk atap sendiri yang kalian bisa lihat di tools atapnya, dia memiliki dua metode ya. Ada yang metode di sini adalah single plane atau yang multi plane. Nah, untuk membuat sebuah rangka atap otomatis yang menggunakan Roof Wizard itu kalian menggunakannya adalah yang multi plane ya. Jadi kalau misalkan kalian akan membuat yang single plane atau plana gitu, dia harus menggunakan yang multi plane dulu, baru akan dirubah atau dimodifikasi bentuknya menjadi ke plana. Yang multi plane ini dia perisai ya. Kita lihat dulu kalau misalkan yang kita pembuatan single plane-nya atau plana itu kita ambil garis tertentu ya untuk acuan titiknya dulu. Lalu kita akan lihat di sini adalah posisi bagian atas atap ya. Kalau kita lihat bagian atas misalkan di sebelah ini sini, lalu kita akan klik seperti ini. Nah, ini bagian atasnya itu adalah di bagian yang sini ya. Jangan kalau kita bikinnya terbalik, misalkan seperti ini, kita lihat ke bawah, lalu kita akan melihat dia posisi paling atasnya di sebelah sini. Kita akan cek, 5, ya seperti itu. Dan ini kita belum bisa memberikan rangka atap yang otomatisnya, kecuali kalian bisa menambahkan di dalam objek ya. Jadi, kalau misalkan kalian akan bikin seperti ini misalkan, saya akan rubah dulu settingan parameternya. Ini bisa kalian aktifkan sebagai tekstur ya, teksturnya. Lalu di sini ada sudutnya juga ada. Di sini finishing untuk geometris vertical angle edge-nya gitu. Ya, seperti itu. Oke, saya contohkan dulu aja. Ya, seperti ini ya. Nah, untuk membuat rangka atap otomatis atau menggunakan Roof Wizard itu sebaiknya kalian menggunakan yang multi dulu ya, seperti ini. Kita coba bikin. Misalkan klik yang ini. Ya, di sini bisa menggunakan yang single dan bisa memberikan ukuran-ukuran tertentu. Nanti dia akan mengkalkulate sendiri bentuknya. Ya, seperti itu. Atau yang bentuknya ini T ya, T, U atau L shape, misalkan seperti ini. Ini saya tidak punya dimensi. Ini saya panjangin lagi biar terasa unsurnya. Ya, begitu ya. Saya putar. TLU, oke. Seperti itu. Lalu satu lagi, misalkan yang bentuknya U ya. Oke, seperti itu. Up. Oke. Nah, ya jadi ini yang menggunakan single ya, single metodenya ya. Ada juga yang langsung rectangle. Rectangle seperti itu jadi ya. Atau yang menggunakan vertikal. Kalau misalkan ini ya, vertikal, horizontal, diagonal. Dia pun bisa membuat langsung yang plananya. Gitu. Nah, jadi untuk yang single roof itu dia bisa pakai yang belah sini ya. Ada juga yang menggunakan yang geometri metodenya multiplane, dia juga bisa membuat seperti itu.
Kalau kita lihat secara 3 dimensinya seperti ini. Dan setiap modifikasi atap ini dia juga bisa menambahkan multiplane-nya ya. Jadi biar ditambahin misalkan kita ingin ada berapa undakan-undakan sudut dari atapnya. Seperti itu, misalkan ketinggiannya di sini 3.000. Jadi kalau untuk di tradisional atap dia bisa digunakan ya, seperti ini. Oke, modifikasi seperti itu. Dan untuk membuat rangka atap tadi, itu kalian harus mengaktifkan di sini nih, desain roof extras, roof maker, dan roof wizard. Dan kalian harus aware di sini tidak aktif ya, karena kalian secara view-nya itu di 3 dimensi. Jadi, kalau kalian akan mengaktifkan roof wizard ini, better kalian langsung gunakan itu di 2 dimensinya ya. Saya akan coba pilih semuanya dulu. Saya akan aktifkan desain extras, maaf, roof extras, roof maker, desain roof wizard. Ya, roof wizard ini terdiri dari ada yang beberapa komponen ya. Antaranya di sini, tapi kalau untuk yang roof wizard itu dia semuanya. Kalian bisa pilih dan bisa juga untuk menentukan dimensinya seperti apa. Di sini juga ada beberapa visualisasi yang membantu kalian bagian mana saja yang harus kalian edit secara ukuran dimensinya ya. Setelah kalian sudah edit, misalkan kalian ganti juga materialnya, lalu kalian klik OK saja, dan dia akan mengkalkulate secara otomatis bagaimana membuat rangka atapnya. Nah, memang di sini akan prosesnya cukup makan waktu ya, apalagi kalau memang nanti ada bentuk-bentuk yang tidak normal, seperti misalkan lengkung-lengkung seperti ini gitu. Itu dia akan mengkalkulate juga untuk bagaimana memunculkan rangka atapnya. Oke, sudah jadi. Jadi ini secara visual 2 dimensinya sudah keluar ada garis-garis tambahan. Ini mengisyaratkan untuk rangka atapnya ya. Ini saya karena suspend. Jadi tadi terpisah nih. Sebenarnya dia tergrup ya. Tapi karena saya klik suspend tadi atau Alt G, dia terpisah. Nah, ini udah ada rangka atap. Jadi kalau kita lihat secara 3 dimensi, saya pakai marquee aja. Seperti itu, F5. Nah, di sini sudah ada rangka atapnya. Nah, bisa kalian lihat di sini bisa terlihat ada beberapa rangka atap. Kita pilih dulu roofnya. Lalu kita Ctrl D untuk ditarik ke atas biar melihat bagaimana pengolahan rangka atapnya seperti ini. Ya, setidaknya ini akan membantu kalian untuk melihat bagaimana konstruksi atap yang berdasarkan bentuk atap tidak simpel gitu ya, yang tidak hanya kotak saja. Nah, kalian bisa lihat ada pertemuan-pertemuan jurai di situ. Ini yang bentuk T, bentuk L, bentuk U, yang ini yang rectangle biasa. Lalu ada penambahan di bagian tengah karena tadi multiplane kita aktifkan. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang plana kita bisa edit juga di sini kalau memang dia mau bentuknya tanpa ada plafon. Dalam artian plafonnya dia mengikuti garis atap, rangka atap, berarti kita bisa edit di situ ya. Kita aktifkan saja suspend grupnya karena dia masih posisi di grup. Alt G atau kita bisa klik di sini. Nah, ini bisa kita hapus. Ya, nanti di sini kita tinggal langsung pasang plafon gitu ya, plafonnya. Tapi kalau misalkan kemiringan gini, kalian menggunakan plafonnya bukan dari lantai ya. Biasanya kita kalau menggunakan lantai untuk plafon dengan ketebalan tertentu dengan rangka yang sudah kita siapkan menggunakan balok, tinggal ganti layer aja. Tapi kalau misalkan atapnya miring seperti ini dan plafonnya akan mengikuti di bagian rangka atap, nanti dia bentuknya juga dari atap, tapi nanti bentuknya yang single dan itu ketebalan juga di edit gitu ya. Oke, ini untuk yang atapnya roof wizard. Lalu berikutnya saya akan bahas juga mengenai mesh. Jadi terkadang mesh ini saya gunakan sebagai RAM. RAM di sini biasanya kita kalau simpelnya di rumah tuh buat carport ya. Jadi misalkan ada ukuran carport, ini meshnya ya. Eh, saya pakai dulu yang ukurannya 2,5 atau 3 deh, 3 meter dikali 5 meter. Ya, nah seperti ini. Ini anggaplah jadi carportnya.
Lalu saya akan rubah dulu settingan defaultnya biar dia tidak menjadi RAM, biar jadi RAM. Kita akan coba di materialnya ya. Materialnya kita gunakan dulu misalkan konkrit semua full. Lalu ketebalannya kita pakai misalkan berapa 20 cm. Dia ngambilnya di 00. Oke, seperti itu. Dan cover fills-nya saya nonaktifkan. Ini defaultnya pasti aktif terus ya. Karena kontur ini dia sering dipakai untuk uh, membuat kontur gitu, mesh ini. Oke, klik OK seperti itu. Lalu kalau misalkan kita lihat tiga dimensinya, dia akan seperti ini. Tidak beda dengan slab ya. Hanya kalau di mesh ini kita bisa mengedit sudut-sudutnya menjadi lebih elevasi ya. Elevasi sudutnya ini untuk kita jadikan RAM. Contohnya seperti ini. Saya akan edit menggunakan tools yang elevate mesh point. Lalu kita akan turunkan. Misalkan di sini 120 atau 190 80. Nah, seperti itu jadi tetap masih ada perbandingan dengan jalan gitu ya. Nah, ini udah jadi RAM nih. Jadi sesimpel itu kalian bisa mengedit bagian sudutnya. Sedangkan untuk membuat kontur sendiri kita biasanya membuat dulu frame-nya, frame bagian kontur. Ini ya saya contohkan dulu. Seperti ini, misalkan kalian punya data kontur, kalian harus membuat frame-nya dulu. Nanti biar dia akan mengkonekkan dengan garis konturnya. Jadi kalau misal kalian lihat secara komponennya itu lebih kayak di 3D printer ya. Jadi 3D printing dia kan punya punya frame dulu, nanti dia akan diangkat gitu, diangkat menjadi uh, sebuah kontur. Saya coba dulu misalkan bikin kontur tertentu yang seperti ini ya, simpel seperti ini. Sebenarnya nanti kalian akan dapat beberapa data kontur dengan bentuk konturnya, ketinggian konturnya, dan nanti juga kalian bisa melihat setiap elevasi kontur itu berapa jedanya gitu ya. Oke, misalkan seperti ini. Nah, saya akan coba membuat perbandingan konturnya itu 5 meter ya, biar kerasa. Nanti kita akan edit perbandingan konturnya. Jadi pertama kalian akan membuat frame dulu dari garis kontur ini, udah pakai line aja. Lalu kalian mengaktifkan mesh-nya, ya. Klik atau pencet spacebar kalian untuk membuat frame-nya dulu seperti ini. Ini udah jadi kontur ya, udah jadi mesh-nya nih. Tapi dia masih flat. Oke, seperti itu. Next, kalian klik konturnya untuk objek, lalu kalian klik lagi kontur atau mesh tool. Jadi ada dua ya di sini. Yang terseleksinya satu di sini, yang satu lagi kita akan klik yang di toolsnya. Lalu kalian gunakan magic wand ya untuk menambahkan di setiap garis konturnya. Oke, kita coba magic wand di situ dan kalian harus memilih add new points ya. Kalau hole berarti bolong. Add new point berarti tambah titik. Oke. Lakukan hal yang sama untuk setiap kontur yang kalian bikin. Seperti itu. Oke. Setelah ini kalian harus menaikkan ya. Kalau lihat di tiga dimensinya, dia sudah ada garis add new point-nya, cuman belum naik. Nah, untuk menaikkannya, kalian klik di titik ini, lalu kalian klik elevate, dan kalian harus memilih apply to all. Kalau misalkan nggak di apply to all, nanti dia per titik, dan itu cukup makan waktu ya. Jadi kalian tinggal klik aja di apply to all. Ini kasih ketinggian misalkan 5000 gitu. Nah, dia langsung naik ke atas. Kalian bisa lihat di sini ada garis-garis yang dari frame itu dia akan menaikkan si garis yang add new point dalam ini ke atas. Berikutnya kita tambahkan lagi. Tadi 5000 berarti kita tambahin jadi 10.000. Lakukan hal yang sama per 5.000 ya. Per 5.000 seperti itu, 20.000 dan terakhir di 25.000. Ya, kita lihat dan dia akan naik langsung secara otomatis. Ya, bentuk ini dia akan naik secara langsung. Dan kita bisa membuat bidang ini lebih smooth ya. All region smoothnya kita aktifkan dulu. Dan kita bisa lihat secara bentuk konturnya. Untuk mengeditnya kalian tinggal rubah aja di 2 dimensi.
ternyata misalkan yang ini adalah harusnya ke bawah gitu ya. Oke, misalkan ini di 5.000. Ya, nanti kita bisa lihat. Nah, dia akan masuk. Sekali lagi kita merubah data ya. Jadi data ini yang kita olah. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian akan ada perubahan-perubahan konturnya, bisa kalian langsung rubah di 2 dimensi ini dengan menginput data ketinggian gitu ya. Ini ternyata misalkan di 25-nya lebih tinggi lagi. Yang di sini kita coba, kalau ternyata dia malah turun berapa ya? 2000 gitu coba misalkan. Kita lihat saja. Nah, seperti ini ya. Jadi dia naik tapi turun lagi, terus naik lagi di bagian tengahnya, terus turun lagi di bagian paling ujung. Ya, seperti itu. Oke, thank you guys. Please subscribe my Ruang channel. Click or tap like button. Let's discuss in comment section. Please wait for next video. See you in another space. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.